Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma Yuniat Isladia dari kelas MBS 1A dengan NIM 235211008 akan menjelaskan materi tentang aksiologi. Apa sih aksiologi itu? Aksiologi menurut bahasa berasal dari bahasa Yunani. Yang pertama yaitu aksios yang berarti nilai dan kata logos yang berarti ilmu atau teori. Aksiologi adalah suatu cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai nilai secara teoritis sehingga aksiologi juga disebut theory of value. Aksiologi berarti teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi lebih difokuskan kepada nilai kegunaan ilmu. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa aksiologi disamakan dengan value dan valuation. Aksiologi memiliki objek kajian, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu objek material, di mana hal ini meliputi nilai kebaikan, kebenaran, keindahan, dan religius. Kemudian, objek kajian melalui sudut pandang atau objek formal, yaitu adalah membahas nilai-nilai sampai ke hakikatnya. Hakikat nilai dirumuskan dengan metode hermeneutika kefilsafatan berdasarkan arti, ciri-ciri, tipe, kriteria, dan status epistemologis nilai. Yang ketiga, yaitu aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Memperbincangkan aksiologi tentu membahas dan membedah masalah mengenai nilai. Bertens menjelaskan bahwa nilai itu adalah sesuatu yang menarik bagi seseorang, sesuatu yang menyenangkan, dicari, disukai, dan diinginkan. Singkatnya, nilai adalah sesuatu yang baik. Ada 3 ciri yang dapat kita kenali terkait nilai, yaitu yang pertama, nilai yang berkaitan dengan subjektif. Kedua, praktis. Dan yang ketiga, sesuatu yang ditambahkan pada objek. Yang pertama, nilai berkaitan dengan subjek atau subjektif, yang artinya nilai itu berkaitan dengan kehadiran manusia sebagai objek. Yang kedua, yaitu nilai dalam konteks praktis, yaitu subjek ingin membuat sesuatu seperti lukisan, gerabah, dan lain-lain. Yang ketiga, berkaitan dengan nilai tambah pada objek. Nilai tambah ini dapat berupa budaya, estetis, kewajiban, kesucian, kebenaran, ataupun yang lainnya. Nah, nilai ini bersifat ide atau abstrak. Nilai bukanlah suatu fakta yang dapat ditangkap oleh indera manusia. Tingkah laku, perbuatan manusia, atau sesuatu yang mempunyai nilai, itulah yang dapat ditangkap oleh indera, karena ia bukan fakta yang nyata. Selanjutnya, kita akan membahas terkait etika. Etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos, yang berarti watak. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa etika memiliki 3 arti. Yang pertama, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Yang kedua, etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, etika ialah nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Fungsi etika ini adalah untuk mencari ukuran tentang penilaian tingkah laku perbuatan manusia, entah itu tingkah laku buruk ataupun tingkah laku yang baik. Oleh karena itu, etika tidak mempersoalkan apa atau siapa manusia itu, tetapi bagaimana manusia seharusnya berbuat dan bertindak. Etika memiliki beberapa jenis. Etika dikelompokkan ke dalam
cabang filsafat praktis. Menurut Magni Suseno, etika sebagai cabang filsafat praktis dibedakan menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum itu mengadakan refleksi untuk merumuskan prinsip-prinsip yang berlaku secara umum bagi setiap tingkah laku manusia. Kemudian etika khusus ini merefleksikan prinsip-prinsip yang berlaku umum tersebut menjadi pedoman bertingkah laku di berbagai bidang khusus. Nah, etika khusus ini dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Etika individual ini merumuskan hak dan kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Bedanya dengan etika sosial, yaitu merumuskan hak dan kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat dan umat manusia. Bertens juga menggolongkan jenis-jenis etika menjadi 3 jenis. Yang pertama, etika deskriptif. Etika deskriptif ini menggambarkan atau melukiskan moralitas individu tertentu atau masyarakat tertentu dalam periode waktu tertentu tanpa memberikan penilaian. Yang kedua, etika normatif atau sering disebut etika filsafati. Nah, etika normatif ini memberikan penilaian moralitas kepada individu dan masyarakat tertentu berdasarkan norma-norma tingkah laku yang baik atau benar secara moral. Kemudian, yang ketiga, ini disebut metaetika. Metaetika tidak membahas moralitas individu atau masyarakat tertentu, melainkan membahas makna di balik atau yang menciptakan arti serta makna dari istilah-istilah normatif di bidang moralitas. Selanjutnya, membahas terkait hubungan etika dengan ilmu pengetahuan. Hubungan etika dan ilmu pengetahuan merupakan pembatasan agar pemikiran manusia yang selalu merasa tidak puas terhadap riset untuk memecahkan objek masalah dan mendapatkan kebenaran mengenai ilmu itu agar dapat terjaga dan tidak keluar dari norma yang seharusnya. Menurut Charis Zuber, ada 2 kelompok yang memandang hubungan ilmu pengetahuan dan etika. Kelompok pertama memandang bahwa ilmu pengetahuan harus bersifat netral, bebas dari nilai-nilai. Nah, dalam hal ini, fungsi ilmu pengetahuan selanjutnya terserah pada orang lain untuk menggunakan tujuannya, entah itu tujuan yang baik ataupun tujuan yang buruk. Kelompok kedua berpendapat bahwa kenetralan terhadap nilai hanya terbatas pada kaidah keilmuannya, tetapi dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian, kegiatan keilmuan harus berlandaskan pada asas penilaian yang baik atau buruk dalam etika. Kenyataan bahwa ilmu pengetahuan tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai yang letaknya di luar ilmu pengetahuan ini dapat diungkapkan juga rumusan singkat bahwa ilmu pengetahuan seharusnya bebas. Manusia pada dasarnya dibekali oleh akal pikiran berupa etika, maka manusia memiliki ilmu. Dengan ilmu yang tersebut, segala aktivitas kehidupan manusia dilandasi dengan ilmu yang didasari oleh akal pikiran, berupa etika perbuatan. Kesimpulannya dari penjelasan tadi, yaitu aksiologi merupakan ilmu yang membahas tentang nilai dan etika, karena sejatinya ilmu pengetahuan itu bebas dan etika ini berfungsi sebagai pembatas agar pemikiran manusia tetap sesuai dengan norma yang ada. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.